Episode 38, Akhirnya Cinta. Di puncak, Arka dan Clara masih terlelap padahal matahari sudah tinggal. Keduanya langsung tidur nyenyak setelah mereka semalam bercinta penuh kasih sayang. Arka terbangun lebih dulu. Dia mengucuk mata perlahan, lalu tidur menyamping menatap wajah Clara yang sangat cantik. Saat ini, keduanya masih dalam keadaan polos tanpa sehelai pakaian yang digunakan. Hanya mengandalkan selimut yang menutupi tubuh mereka. Senyuman manis terukir jelas di bibir Arka saat pertama kali membuka mata melihat wajah wanita yang sangat dicintai. Rasanya seperti mereka sudah tinggal satu atap. Padahal itu hanyalah bayangan semata. Andaikan kita sudah bersama, mungkin setiap pagi aku bisa merasakan kebahagiaan ini. Ucap Arka sambil tersenyum memperhatikan wajah Clara tanpa makeup apapun. Bisakah aku meminta untuk kita selalu bersama? Jika tidak pun, aku akan tetap mengusahakan semua itu sampai takdir merestui kita. Aku tidak takut dengan rintangannya, tapi aku jauh lebih takut kalau kehilangan wanita sepertimu, sambung Arka sambil mengusap lembut pipi kanan Clara. Posisi Clara saat ini sedang tiduran terlentang dengan selimut yang menutupi tubuh mereka berdua. Entah mengapa hati Arka rasanya begitu bahagia setelah mengingat kejadian semalam. Mungkin penyatuan malam pertama mereka tidak berkesan baik, tetapi kali ini keduanya sama-sama menikmati tanpa adanya paksaan satu sama lain. Arka yang asyik memandangi wajah Clara sambil mengelusnya. Tiba-tiba terkejut ketika sang wanita terbangun dari tidur lelapnya sambil merengkuh, "Ergri, selamat pagi, cantik, muah." Papa Arka." Clara terkejut bukan main saat melihat Arka berada tepat di sampingnya dan keadaan tersenyum memandangi wajah alami milik kekasihnya. "Sudah berapa kali aku bilang jangan panggil aku Babajuku?" tanya Clara ketika matanya tak sengaja menyaksikan tubuh mereka hanya tertutup selimut tanpa mengenakan apa-apa di dalamnya. Arka cuma bisa tersenyum lantaran Clara lupa kalau semalam mereka habis menikmati suasana indah yang tak akan pernah dilupakan. "Apa kamu lupa semalam kita?" "Hiya, Cukup, jangan diteruskan. Aku malu," ucap Clara sambil menutupi wajah merahnya menggunakan selimut. Arka yang jahil pun ikut masuk ke dalam melihat senyuman lebar mereka cantik di bibir Clara. "Tubuhmu terlalu enak dinikmati. Apakah aku boleh meminta lagi?" Arka, teriak Clara langsung mengangkat kepala Arka supaya tidak terlalu lama memandangi tubuhnya yang masih polos. "Hahaha, maaf. Hahaha." Arka tertawa lepas menyaksikan wajah Clara bagaikan kepiting rebus. Pukulan kecil diberikan berulang kali oleh sang kekasih demi menutupi rasa malu akibat ulah prianya. Sampai di mana Arka refleks menahan kedua tangan Clara hingga tatapan mata mereka saling mengikat satu sama lain. Posisi tubuh mereka miring saling berhadapan. Keseriusan di wajah Arka mulai terlihat membuat jantung Clara berdetak kencang. Baru kali ini Clara bisa merasakan getaran hati yang sangat dahsyat hanya di dekat Arka. Jangankan untuk menolak, bernapas pun rasanya sesak sekali. Dalam keadaan sunyi, terdengar kalimat yang mampu melelehkan hati Clara sampai tak bisa berkata apa-apa selain matanya berbinar penuh rasa haru. "Aku tahu mungkin sikapku padamu tidak bisa seromantis para pria lain yang selalu memberikan pasangannya barang-barang mewah. Namun satu yang harus kamu tahu, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabku. Seberat apapun ujiannya, tujuanku tetap ada padamu. Aku bisa kehilangan apapun termasuk nyawa, tetapi tidak dengan kehilanganmu. Jika aku adalah darah, maka kamu jantungnya. Seandainya jantung tidak berfungsi, aliran darah pun tidak akan bisa bekerja. Begitulah aku tanpa kamu, tidak akan bisa bertahan lama." Clara terpaku dengan ucapan Arka yang begitu menyentuh. "Ya, aku paham semua orang punya kekurangan juga kelebihannya tersendiri. Maka dari itu, aku ingin kamu bisa menjadi menutup kekuranganku dan mendampingi kelebihanku. Kita tutup buku yang sudah lama dan kita buka buku baru, di mana kisah di dalamnya hanya akan ada aku, kamu, dan anak-anak kita. Jika boleh aku jujur, sudah lama sekali aku memendam perasaan ini sama kamu. Jauh sebelum kita bisa sedekat ini. Tetapi aku selalu menjaga jarak demi menghargai privasimu sebagai mahasiswa. Namun sekarang tidak lagi. Aku ingat sebuah kalimat yang menyatakan bahwa cinta itu bukan sekedar aku dan kamu, melainkan kita yang sama-sama berjuang untuk bersatu. Kita yang sama-sama mengerti keadaan masing-masing, dan kita yang sama-sama sabar dalam menghadapi apapun masalah bersama. Mungkin cinta bisa berubah, tapi hati tidak. Jika kasih sayang bisa diperuntukkan kepada siapa saja,
Namun hatiku hanya ada ruang untuk namamu, bukan nama wanita lain. Terkesan lebay, memang. Tapi inilah perasaan. Aku hanya mengungkapkan apa yang aku rasakan, bukan apa yang aku inginkan. Ujar Arka benar-benar membuat hati Clara tersentuh. Selama hidupnya, Clara hanya mencintai Davin dan pria itu tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Jetty. Mendengar ada pria yang begitu menyayanginya dengan tulus membuat Clara tersentuh. Jika keinginanku memilikimu, tapi perasaanmu tidak, apakah aku harus memaksakan? Tidak akan dan tidak mungkin. Mungkin pengungkapan cinta yang aku katakan sangat berbeda dari pria lain. Cuma satu yang harus kamu tahu. Hanya dengan melihat senyummu, aku bisa merasakan jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Untuk itu, aku ingin kamu tahu kalau hatiku tidak main-main tentang hubungan kita. Aku tidak ingin kita meneruskan hubungan menyakitkan ini. Tapi aku ingin kita melanjutkan hidup dengan pernikahan yang akan memikat hati kita untuk selalu bersama. Kali ini, Arka benar-benar mengungkapkan perasaannya. Dia harus segera menyatakan agar Clara tidak lari. Apakah kamu bersedia menerimaku apa adanya? Apakah kamu ikhlas mencintaiku tanpa syarat dan tapi? Apakah kamu bisa membalas perasaanku tanpa adanya paksaan? Ataukah kamu bisa menjadi rumah ternyamanku di mana aku hanya akan ingin jalan pulang ke hatimu? Bukan yang lain? Air mata Clara tiba-tiba saja terjatuh membuat Arka sedikit panik. Pria itu mengusap setiap tetes air mata yang disangka adalah bentuk kesedihan akibat perkataannya yang terlalu berat. Arka paham saat ini. Bisa jadi Clara sedang dilema akibat hati dan pikiran masih terikat oleh masa lalu yang mungkin saja belum bisa terselesaikan. Dia sadar posisinya sekarang. Tetapi hatinya tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Maaf jika pernyataan cintaku membuatmu sedih. Aku tidak bermaksud untuk menekanmu. Tapi, jari telunjuk Clara bersemayam di bibir Arka. Dia terpaksa membungkam sang pria supaya tidak banyak berbicara yang tidak benar. Aku tidak tahu harus berbicara apa sama kamu. Air mata ini bukanlah air mata sembarangan yang seringkali kamu lihat. Namun air mata ini adalah bukti betapa bahagianya aku dicintai hebat oleh pria yang sangat hebat. Kamu tahu kenapa aku diam? Itu karena tidak ada kata yang bisa aku ungkapkan selain berterima kasih karena kamu telah menunjukkan bahwasannya masih ada pria tulus yang Tuhan kirim untuk melengkapi hidupku dan menghapus semua lukaku. Ujar Clara membuat Arka yang tadinya panik kini merasa lega. Pria itu tersenyum mengelus pipi mulus Clara. Bersambung.